Sesimpel aku kangen lihat mata kamu, aku kangen lihat manis senyum kamu, dan aku kangen sama wangi parfum kamu. Kutipan dari buku Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Hai semuanya, aku Lena. Aku balik lagi untuk menyapa dan menemani kalian semua. So, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan juga sehat dan juga bahagia pastinya. Mungkin buat yang lagi kurang baik hari ini, semoga dikasih hal-hal baik yang akan datang di kemudian hari. Amin. Oke, kali ini aku gak akan membawakan satu tema, tapi kali ini aku akan pilih 3 halaman random dari buku Aku Kalah, Aku Merindukanmu, dan aku akan membahas apa yang ada di halaman tersebut gitu. Jadi tanpa berlama-lama kali ya, kita langsung ke halaman pertama. Kita pilih secara random. Oke, ini ada 2 kan, kita ambil yang warna hitam ini kali ya. Di halaman 70 isinya kayak gini. Enaknya jadi kamu bisa move on dari aku, sedangkan aku masih kepikiran kamu. Itu dia isi dari halaman 70 dari buku Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Apa sih maksud atau tujuannya apa sih nulis itu di buku ini? Jadi halaman 70 yang tadi aku bacain tuh kayak sebuah pengungkapan perasaan buat kita orang yang belum bisa move on, belum bisa ngelepasin dia, belum bisa merelakan dia, tapi kita harus udah lihat dia sama orang lain. Kayak kok bisa-bisanya ya dia udah sama orang lain, dia udah bahagia di luar sana, sedangkan kita tuh masih di tempat yang sama, kita masih di perasaan yang sama bahkan gitu. Kok bisa-bisanya gitu. Makanya di situ aku nulis kayak enaknya jadi kamu bisa move on dari aku, sedangkan aku masih kepikiran kamu. Karena aku ngerasa di situ kayak nggak adil aja gitu loh, kayak kok bisa sih kamu move on dari aku secepat itu, sedangkan aku masih mati-matian untuk ngelupain kamu, mati-matian untuk mengikhlaskan kamu, mati-matian untuk nerima kamu sama orang lain gitu. Jangankan kita untuk punya pasangan baru deh, untuk nerima dia udah bukan jadi pasangan kita aja itu sulit banget. Jangankan harus punya pasangan baru, untuk nerima bahwa ternyata kita udah bukan jadi orang yang bisa jalan bareng, makan bareng, kemana-mana bareng. Itu tuh sulit buat aku gitu. Jangankan punya orang baru di hidup aku, buat nerima kalau ternyata sekarang aku harus melupakan kamu, itu hal yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan gitu. Itu makanya aku nulis kayak enaknya jadi kamu gitu. Karena kok bisa cepet move on, sedangkan kita sangat-sangat kesulitan untuk sesederhana nerima. Jangan move on deh, jauh banget, nerimanya aja tuh kayak masih sulit. Sedangkan dia di sana udah bisa sama orang lain. Menyebalkan, menyakitkan, dan tidak adil menurut aku. Tapi ya itu yang harus kita lewati dan yang harus kita jalani gitu. Jadi ya gimana lagi. Itu dia makna dari halaman 70 dari buku Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Mungkin sebelum lanjut, aku pengen tahu nih kamu, buat yang udah baca bukunya, kamu paling suka bagian yang mana dari buku ini, kutipan yang mana mungkin yang kamu suka, kamu bisa tulis di komentar, nanti kita bisa diskusi di sana, oke? Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya aku sangat-sangat berharap ini ada di bab 2 ya, karena bab 2 itu bukan cukup sih, tapi sangat menyakitkan menurut aku. Halaman 96 dan juga 97. Kita bahas yang mana mungkin, atau mau bahas dua-duanya? 96 dulu kali ya. 96 isinya kayak gini. Bukannya gak mau mencoba hubungan baru, tapi sama kamu tuh udah paling seru. Kayak bisa gak sih kamu aja orangnya? Duh, maaf aku masih suka salting. Ini fun fact, aku suka salting baca buku sendiri. Aku suka salting sama apa yang aku tulis. Kayak entah, gak tahu kenapa aku jadi kayak, contohnya ini nih, bisa gak sih kamu aja orangnya. Aku tuh bisa kayak kebawa baper lagi gitu loh, kayak mau kamu aja deh, bisa gak sih kamu terus. Aku bisa sesalting itu lagi, ya kayak tadi. Oke, langsung aja nih. Apa sih makna dari halaman 96 yang aku tulis? Aku ulangin kali ya. Bukannya gak mau mencoba hubungan baru, tapi sama kamu tuh udah paling seru.
Apa makna dari ini tuh? Mungkin sebenarnya tulisan-tulisan aku tuh nggak perlu aku maknain lagi ya, nggak perlu aku perjelas lagi karena itu udah sangat-sangat jelas. Cuman pada saat itu kenapa aku nulis ini tuh aku lebih ke aku udah nyoba sama orang baru, aku udah nyoba deket-deket lagi sama orang lain, dan yang aku rasain adalah susah banget, susah sesusah itu. Kenapa aku bilang susah? Mungkin karena aku harus menjelaskan diri aku tuh kayak gimana gitu. A sampai Z-nya aku tuh harus aku jelasin ulang. Terus aku harus mengenal ulang orang baru itu. Rasanya tuh kayak kok ribet banget ya gitu. Udah deh, mending sama kamu aja, udah simple dan udah saling kenal, tinggal perbaiki yang ada aja gitu. Dan kenapa aku bilang di sini tuh kayak sama kamu aja bisa gak sih gitu, kayak sekekeh itu pengen dia. Karena ternyata pas nyoba sama orang baru tuh posisinya aku belum move on sepenuhnya. Jadi aku ketika deket-deket sama orang lain tuh kayak masih mempertimbangkan kayaknya enggak deh, kayaknya masih dia deh pemenangnya gitu. Karena akunya belum move on, karena akunya belum sembuh sepenuhnya, makanya masih dia orangnya gitu. Tapi kalau misalnya di posisinya sekarang, mungkin aku tidak akan menulis ini ya. Mungkin aku akan nulis kayak, ya kamu menyenangkan, tapi di kemudian hari aku harap aku menemukan orang yang lebih menyenangkan gitu. Gak akan semaksa ini maunya kamu gitu. Gak akan segitunya kali ya. Oke, kita lanjut ke halaman random ketiga. Aku harap ini di bab 3, karena tadi udah bab 2, sekarang kita ke bab 3, tapi aku gak tahu sih. So langsung aja. Bab 1 ternyata isinya kayak gini. Kenapa harus secepat ini? Banyak cerita-ceritaku yang masih ingin kamu pendengarnya. Banyak tempat yang masih aku ingin datangi bersamamu. Dan banyak momen yang masih ingin aku lewati bareng kamu. Halaman 35 dari buku Aku Kala Aku Merindukanmu. Itu lebih ke mempertanyakan kayak kenapa harus secepat ini sih? Banyak hal yang pengen aku lakuin sama kamu gitu. Lagi dan lagi tuh halaman ini kayak maksa juga ya, sama kayak yang tadi, yang sebelumnya. Masih di tema yang gue maksa banget maunya lu gitu. Gue maksa banget pengennya kamu aja selamanya gitu. Masih yang kayak gitu. Di sini tuh aku nulis kayak kenapa harus secepat ini? Mungkin banyak dari teman-teman yang mengalami HTS. Nah, aku tuh pengen mewakili teman-teman yang HTS-an gitu ini tuh. Jadi, kenapa sih sebelum jadi kita harus udahan gitu? Kenapa harus selesai padahal dimulai aja belum? Nah, aku pengen mewakili teman-teman yang HTS-an di sini tuh. Jadi aku tulis, kenapa harus secepat ini? Masih banyak cerita-ceritaku yang masih ingin kamu pendengarnya. Jadi buat teman-teman yang HTS ini sangat cocok, atau mungkin yang nggak HTS-an pun ini sangat cocok ya, relate banget. Karena menurut aku ketika kita udah nyaman sama satu orang, kayak waktu yang lama tuh kayak sebentar gak sih jadinya? Mungkin kamu udah pacaran sama mantan kamu 4 tahun, atau 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun mungkin. Tapi rasanya tuh kayak bentar. Dan kalau putus tuh kayak masih, kenapa sih harus secepat ini? Padahal 8 tahun tuh gak cepet, itu lama banget gitu. Tapi kayak karena mungkin kalian enjoy menjalaninya, jadi itu terasa sangat-sangat cepat gitu. Makanya di sini juga aku nulis kayak kenapa harus secepat ini. Aku bilang kayak gitu. Dan ketika udah nyaman sama orang, aku rasa pasti kita pengen menjadikan dia sebagai rumah, sebagai tempat segalanya, termasuk soal cerita tadi. Kayak masih banyak ceritaku yang pengennya didengar sama kamu gitu. Ya itulah. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian yang belum baca dan kalian pengen tahu isinya tuh kayak apa sih gitu, pokoknya bab 1 dan bab 2 tuh masih di fase si aku ini tuh yang kayak gue tuh mau lu banget gitu. Kayak aku mau kamu terus, mau kamu selamanya, mau kamu aja, gak mau orang lain gitu. Yang seugal-ugalan itu minta mau dia selamanya. Jadi buat para cegil, buat para cogil, ini cocok banget buat kamu baca, karena ini segila itu dalam mencintai. Kayak ugal-ugalan banget sih. Oke, ini akan jadi bonus. Aku akan bacain satu narasi di awal bab untuk penutup episode kali ini. Isinya kayak gini. Hai, apa kabar? Bagaimana dengan waktu tidurmu yang sering larut malam itu? Apakah sekarang masih sama? Atau bahkan sekarang sudah ada yang mengingatkan untuk tidur cepat? Aku harap kamu tidak buru-buru ya soal mencari pengganti, karena di sini aku masih kesulitan nerima kenyataan bahwa kita telah usai. Ini kita beneran udahan ya?
kita udah beneran gak bisa balik lagi. Padahal masih banyak hal menyenangkan yang belum kita coba. Padahal masih banyak cerita yang belum kamu dengarkan. Dan padahal kita bisa menjadi lebih baik lagi kalau kita coba perbaiki semuanya. Bisa gak ya kita ketemu lagi walau cuman sebentar? Aku pengen satu hari aja buat ketemu dan ngobrol banyak untuk terakhir kalinya. Aku pengen momen terakhir kita adalah kebahagiaan. Walaupun setelah itu, kita harus dihadapkan dengan perpisahan. Itu dia kutipan dari buku Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Itu dia 3 halaman yang aku bahas. Mungkin kalau misalnya kalian suka dengan tema yang kayak gini, untuk ngebahas buku, nanti aku akan bahas halaman-halaman selanjutnya. Oke, untuk episode kali ini mungkin segitu dulu. Terima kasih udah mendengarkan episode ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!